Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Kubis, Kulik Bisnis. Nah, kebetulan di acara Kubis ini kita lagi ada di Pinang Kalijati, tepatnya ada di Jakarta Selatan. Dan sekarang di sini kita akan menemui sosok dari Senior Laundry, yang dimana kita akan ngobrol-ngobrol sedikit mungkin ya tentang pengalaman hidupnya, dan mungkin kalian sudah pada tahu di sini. Kalau misalkan kalian penasaran, bisa langsung ikutin aja, oke? Let's go. Halo Pak. Hai Bi, apa kabar Bi? Alhamdulillah sehat. Waduh, Gimana kabar sehat? Alhamdulillah sehat selalu Bi. Amin. Semoga selalu sehat ya Pak ya. Amin amin. Boleh duduk Pak? Silakan. Oke, terima kasih. Oke Sobat Simpel, sekarang kita udah kedatangan Opa Hasta yang ada di depan kita. Sekarang kita akan langsung cerita-cerita lah tentang pengalaman Opa Hasta, bagaimana cara Opa Hasta memulai usahanya sampai sebesar ini, sampai sesettle ini. Mungkin akan ada pelajaran-pelajaran nanti buat teman-teman di sana, supaya teman-teman di sana kalau mau mulai bisnis dan segala macam, kita bisa ngelihat dari ini agar mengurangi resiko dari kegagalan ya teman-teman ya. Sekarang ya Opa Hasta di sini. Kita udah lama banget nggak ketemu ya Opa ya. Iya. Terakhir kapan ya? Waktu di Purwokerto ya, acara Guplak ya. Ya, di acara Guplak. Iya. Nah, oh ya, di acara Guplak Opa Hasta ini adalah salah satu tokoh yang sangat berperan ya di dalam komunitas, di dalam pembicara, materi-materinya itu sangat penting sekali ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ngelihat Opa Hasta itu dideketin kalau bisa, karena banyak ilmunya ini orang ini. Ah, bisa aja lu Bi. Biasa aja kali ya. Emang suka merendah ya teman-teman. Jadi gini Opa, berawal aku tuh sebenarnya pengen tanya banget nih Opa. Aku kepo ya sama usaha Opa. Gimana sih sebenarnya Opa tuh dari awal buka usaha, pasti kan usaha kan kayak jatuh bangunnya ada gitu tuh, sampai sekarang usaha Opa tuh yang udah benar-benar kalau kita lihat ya udah benar bagus lah, udah bisa settle, udah bisa maju. Boleh nggak sih di sharing ke temen-temen nih yang Sobat Simpel, mungkin ada yang kendala yang sama gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau yang hebat-hebat maksudnya masih banyak ya. Selain Opa, mungkin Opa belum apa-apanya dari teman-teman yang lain yang sudah banyak cabang, brandnya sudah punya. Opa tuh mungkin masih kecil, cuma Opa hanya pengen berbagi ilmu aja dengan teman-teman melalui komunitas, melalui organisasi gitu. Jadi pada awalnya sebenarnya saya awalnya bukan di dunia laundry. Jadi memang tadi saya pekerja, terus saya keluar, saya menjadi pengusaha minyak goreng, terus saya jadi kontraktor juga, terus akhirnya saya punya cucian mobil terakhir itu, karena waktu itu bangkrut dan saya masih punya satu aset cucian mobil, saya kelola, dan waktu itu 5 tahun saya pegang cucian mobil di wilayah Pamulang. Jadi setelah itu awalnya nggak melirik namanya laundry sebenarnya, tapi memang ada beberapa laundry di Pamulang itu nyuci karpet tempat saya. Nah, kebetulan memang saya sama istri di sana. Akhirnya kok hasil dari cucian karpet lumayan, gitu kan? Lumayan. Akhirnya pikir-pikir saya ambil ngumpulin duit dikit-dikit, akhirnya saya dorong istri saya untuk buka laundry. Ya waktu itu saya hanya modal pas-pasan, artinya saya hanya punya buat ngontrak mesin cuci satu dan lain harus gantung semua, pengering-pengering. Mungkin beda dengan pengusaha-pengusaha sekarang, begitu buka udah punya mesin cuci, udah punya pengering. Nah, tapi alhamdulillah ya itu tanpa saya harus berhutang, artinya saya murni buka usaha dari keringat. Alhamdulillah dengan berjalannya itu, artinya pertama istri yang pegang, saya masih mengelola cucian mobil waktu itu. Cucian mobil, istri ya sampai bersusah payah lah, kadang-kadang stres
Karena waktu itu kita baru sendiri punya laundry di sini nih. Oh, di daerah Jadi sini belum ada laundry yang lain kecuali saya. Oh, oke. Akhirnya ya kadang-kadang istri sampai tidur di laundry. Ya sakitnya kayak apa waktu itu ya, membangun sebuah usaha baru buka dengan modalan pas, dengan tanpa ilmu waktu itu. Akhirnya setelah itu saya ada beberapa teman di laundry waktu itu yang suka ngol di karpet itu, saya suruh ngajarin istri saya bagaimana cara nyetrika yang baik, cara packing yang baik, cara mencuci yang baik. Tapi waktu itu nggak lama, akhirnya karena emang istri saya sudah stres, begitu buka langsung booming istilahnya, langsung besar orderan ya, banyak kayak gitu. Sedangkan mesin cuci cuma satu, akhirnya berjalan sekitar 2 tahun kalau nggak salah. Kebetulan kontrak saya di Pamulang habis, saya keluar dari sana dan akhirnya saya bantu sama istri saya. Dan akhirnya saya belajar kesana kemari untuk menambah ilmu saya di dalam dunia laundry. Ya kadang-kadang bisa langsung masuk, kadang-kadang nggak, namanya belajar ya. Waktu itu masih ngeblank. Artinya ya alhamdulillah sering belajarnya itu. Ada salah satu teman ngajak saya di komunitas, akhirnya saya masuk di komunitas. Dan dari sana saya banyak belajar juga, alhamdulillah. Dan akhirnya saya terus belajar, nggak pernah berhenti belajar. Kadang saya sampai teman jauh pun saya datengin, hanya pengen tahu gimana sih cara cuci satuan. Dan kebetulan waktu itu kan saya banyak teman dari Singasek kan dulu. Hanya saya belajar juga sama teman-teman di Singasek. Karena waktu itu Singasek itu gedung-gedung kebanyakan kami yang bangun untuk laundry Singasek, termasuk pasang-pasang mesin. Cuma waktu itu saya nggak ke arah ke sana kayak gitu. Pemikiran setelah ya mentok mungkin bukan sebenarnya bukan mentok, tapi alternatif kayak gitu. Ya alhamdulillah sekarang sudah berjalan dan terseok-seok, kadang-kadang ya sampai pernah kasus ke polisi kan karena gara-gara gas juga sampai kena BAP selama 9 jam kalau nggak salah. Baru bebas dikeluarin. Ya alhamdulillah sekarang sudah settle dan nggak ini lagi seperti itu. Oh, berarti emang awal mulanya dari kesempatan sebenarnya. Dari kesempatan yang datang, lalu Opa dalemin. Ternyata itu adalah membuahkan hasil juga sampai saat ini ya, Opa ya. Yang penting berarti di sini kesimpulannya kuncinya ya harus tetap semangat, sabar ya kan, lalu terus belajar terus dan selalu fokus ya, Opa ya. Sampai bisa sampai di titik ini nih, ini Opa ya. Wah, yang penting kalau bisnis itu satu komitmen. Oh, komitmen. Artinya komitmen harus satu dulu, patengin baru nanti ke yang lain istilahnya. Kalau satu belum mateng ke yang lain kan nanti timbulnya juga nggak fokus, akhirnya berantakan semuanya. Karena jadi ada dua pikiran gitu ya, Opa ya. Betul. Nah, kan Opa gini ya, Opa ya. Sebelumnya kan Opa tadinya kan kayak karpet dulu ya. Tadi berawal dari karpet dulu ya. Terus ada berpikiran kenapa Opa akan beralih ke laundry. Ngumpulin uang dari hasil karpet untuk beli mesin cuci laundry gitu. Ya, saya datang itu dari sebuah keterpurukan. Jadi ketika itu saya di cucian mobil itu dalam posisi terpuruk sebenarnya. Dan aset itu karena aset yang harus saya selesaikan, saya selesaikan. Dan saya sama istri posisi di Pamulang waktu itu. Istri jualan nasi waktu itu, jualan nasi, jualan kopi apa ya gitu kan. Karena saya kasihan di sana kan kerja harus 24 jam. Hanya saya kumpulin uang, alhamdulillah punya uang. Ya udah kamu cari tempat dekat rumah. Biar dekat juga sama anak-anak, nanti biar buka laundry aja di sana. Ya alhamdulillah kami nyari tempat juga butuh waktu 1 bulan. Dari tempat, alhamdulillah ketemu tempat yang lumayan bagus. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah 13 tahun sudah berjalan. Seperti itu.
masih eksis. Strategis lah ya Opa, teman Ya, kebetulan ya, alhamdulillah. Opa, ya. Betul. Mungkin dulu orang nggak ngelirik untuk itu. Tapi sekarang mungkin udah banyak yang lirik kalau misalkan ini. Ya benar-benar bagus sih ya. Perjuangan, lifetime, kesabaran ya Iya. Opa ya. Nah terus sebenarnya Opa pas jalan itu kayak ada merasa ragu nggak sih? Kayak apakah gua harus lanjut ke laundry ataukah pindah bisnis lain? Enggak. Kalau Enggak. saya sudah matang di situ karena istri udah merasa safety di situ, ya udah lanjutin semuanya gitu. Udah kita fokus aja di sini ya gitu. Jadi nggak montang-manting ke sana kemari. Udah fokus aja ya gitu. Oke. Seperti itu. Oh, ini sangat. Jadi kalau ragu-ragu inspiratif ya kalau bisnis mau buka usaha ragu-ragu ya nanti timbulnya malah hasilnya juga jangan ragu-ragu juga ya gitu. Kalau iya. mau mateng sekalian ya gitu. Istilahnya orang bisnis itu harus spekulasi. Tapi spekulasi itu harus diperhitungkan juga ya gitu. Oke. Karena waktu itu spekulasinya masih banyak peluang untuk maju ya saya terusin ya gitu. Malah yang fokusnya saya tadi cuci mobil malah saya harus mundur. Karena ada beberapa faktor yang harus tidak aku teruskan ya gitu. Oke, ternyata justru dapat yang lebih baik lagi gitu ya. alhamdulillah. Rencana Tuhan mungkin ya. Ya, Apa ya? ya. Sekarang aku pengen masuk ke komunitas. Kita Yeah. kan dulu sempat ketemu nih di Yeah. komunitas. Aku ngeliat Opa tuh kayak wah ini leadership banget gitu. Suka ngisi acara, Opa suka ngasih tahu apapun yang Opa kasih tahu. Maksudnya jual lah ilmu Opa di sana gitu kan. Opa naik panggung. Nah, sebenarnya untuk masuk ke ranah sana tuh gimana sih Opa? Awalnya sih saya tidak ada niatan untuk ke situ ya. Karena waktu itu saya sudah masuk dalam satu komunitas dan saya salah satu pengurusnya untuk di DPD DKI. Tapi memang beberapa waktu itu saya punya banyak ide, saya punya banyak pemikiran. Kadang-kadang kalau nggak tersampaikan juga kan agak empet juga kan ya gitu. Akhirnya ya saya punya pemikiran, oh ya udah aku buat komunitas. Tadinya sebelum saya buat komunitas, saya kan trainer cuci sepatu ya. Oke. Cuci sepatu, setelah itu ini banyak kelas. Ada berapa kali lah saya bikin kelas tersendiri. Ya alhamdulillah hanya tercipta satu kelas tersendiri, ada komunitas tersendiri. Di luar komunitas yang lain itu hanya khusus di 29 laundry. Hanya begitu ini saya punya ini pandangan, wah ini punya komunitas pada maunya begini-begini. Banyak orang pengen belajar kan, saya juga kan buka laundry dari susah, bukan dari senang. Beda mungkin orang-orang sekarang itu kan buka laundry udah pada posisi senang. Karena dia invest. Kalau saya dulu bukan, cari makan. Kayak gitu. Mulai dari nol ya Opa Dari ya? nol maunya. Kalau sekarang kan banyak orang udah bentuknya invest, bukan buat cari makan. Betul. Ya. Jadi alhamdulillah akhirnya saya buat komunitas buat teman-teman untuk saling sharing. Dan sharing belajar bersama di situ. Makanya kegiatan-kegiatan kami itu paling tidak harus memberikan satu ilmu yang bermanfaat buat teman-teman di komunitas, terutama untuk keluarga laundry Indonesia atau KLI dan Gumlak, karena mereka masih ada perlu bimbingan. Mungkin yang sudah merasa pintar ya mungkin nggak perlu, mungkin hanya untuk bersilaturahmi, is no problem saya bilang. Nah, kan dulu Opa ini kan berarti kan buat acara sendiri di training cuci sepatu dong. Iya. Berawalnya nih. Ya. Lalu apakah langsung banyak nih Opa yang kira-kira mau daftar gitu ada? Saya meyakinkan saya untuk menjadi trainer sepatu itu saya belajar 5 tahun. Belajar 5 tahun. 5 tahun. Jadi saya selama 5 tahun ini saya belum mau menjadi trainer. Setelah 5 tahun saya baru memberanikan diri. Karena aku pikir lah udah safety lah saya bilangnya gitu kan. Aku sebenarnya juga tadi juga hanya nyoba, kali aja banyak yang mau. Alhamdulillah ketika saya buat acara pertama malah
banyak sekali pesertanya. Oh, langsung banyak. Langsung yang banyak. excited gitu, Itu banyak. ada sekitar 40 peserta kalau nggak salah waktu itu. Oke. Berarti itu Nah, energi positif iya. yang bakal terus ya, Opa, Iya, ya, ini jadinya. terus sudah gitu banyak belajar mungkin di Jakarta Selatan, di Bekasi, di luar kota. Seperti itu, banyak dulu banyak dipanggil, sekarang udah jarang karena sekarang sudah banyak trainer-trainer baru ya, yang orang-orang baru yang mungkin lebih berkompeten daripada saya kayak gitu. Generasi baru Iya, lah ya, generasi baru mungkin. yang akan berotasi sekarang. Iya, ya. karena perputaran tuh harus ada. Ya, Betul, gitu. betul. Nggak selamanya orang akan terkenal, selamanya akan terkenal, kecuali pahlawan. Betul, Ya, betul. harus dikenang terus kan kayak gitu. Kalau hanya sebatas seperti ini ya nggak, ini akan cepat berubah masalahnya. Beda kalau sejarah itu akan berubah tapi harus dikenang. Oke. Beda kalau komunitas. Makanya ilmu itu harus di-sharing ya. Harus di-sharing, Apa ya, yang iya. lebih muda mungkin, Iya. karena itu dia bakal jadi penerus nantinya. Betul. Seperti itu ya, Opa ya. Iya. Kayak itu sangat baik sih ya teman-teman ya. Ya, Jadi, saya merasa, kata orang saya terkenal, saya nggak merasa terkenal. Karena emang saya selalu menjaga silaturahmi aja. Hal-hal yang lain kan hal biasa ya gitu kan. Iya. Jadi walaupun bagaimana kita beda komunitas ya kita jaga silaturahmi. tetap solidaritas ya. Iya, solidaritas ini kan kita tetap harus ada ya gitu. Betul. Jadi nggak perlu mengkotak-kotakan komunitas kayak Nggak ada gitu. kubu-kubuhan lah di dalamnya, nggak kita perlu tetap ya satu gitu. ya. Tetap satu. Satu bidang laundry, Iya. satu semua. Iya, gitu. tujuannya kan sama, belajar laundry kan kayak Betul, gitu. betul. Bukan yang lain karena kita bukan politik gitu. Ya. Kalau politik mungkin saya beda pemikiran ya Oke, gitu kan. baik. Saya kan saling saya jatuhin semua atau mungkin saya dijatuhkan orang lain kan bisa juga. Betul. Ya sekarang komunitas juga ada yang sama, kadang-kadang ada yang menjatuhkan juga kan kayak gitu. Lebih baik dipersatukan lah ya. Dipersatukan. Makanya kadang-kadang saya ngajak teman-teman komunitas lain, ayo kolaborasi, kerjasama, adain kegiatan kayak gitu. Untuk- Jangan merasa komunitas itu jangan merasa eksekutif. Oke. Eksekutif. Jadi mentang-mentang udah Besar. nanti nggak mau dengan yang lain jangan. Oke. Nanti Kita ada tetap waktunya ngerangkul jatuh lah ya. juga, iya. Ngerangkul semuanya ya. Kita harus Opa, ya. ngerangkul. Jadinya sama lebih gitu. Jadi untuk generasi yang akan datang itu dia juga akan mendapatkan ilmu yang setara dengan senior-seniornya ya, Betul, Opa ya. betul. Seperti itu, bener banget sih. Nah, gini Opa, ini kan dari sini kan masalah ada transisi nih Opa. Ya. Yang dimana zaman dulu dan zaman sekarang tuh udah beda nih cara ngelondrinya. Generasi kita udah berbeda. Sekarang udah masuk generasi Z, Gen Z. Ya. Ya. Nah, teman-teman bilang itu Gen Z. Nah, gimana sih cara ngatasin solusi itu gitu? Sebenarnya kita tinggal ngikutin aja zaman. Artinya apa yang laundry itu perubahannya cepat sekali. Dari teknologinya, dari mesin, dari mesin cuci, mesin pengering sampai yang sistem aplikasinya kan Oke. banyak perubahan nih kan. Cepat sekali akan perubahan itu mesti harus kita ikutin terus karena kalau kita nggak bisa ikutin nanti kita akan ketinggalan dengan zaman, nanti sistemnya akan beda lagi. Nanti kalau yang tidak mau mengikuti zaman atau tidak mengikuti teknologi kita akan ketinggalan kayak gitu, Oh ya. termasuk digital marketing, termasuk aplikasi untuk mesin apa untuk aplikasi keuangannya. Ya, kita harus bisa mengikuti. Oke. Ya sekarang kan zamannya orang pakai digital marketing, mungkin menggunakan Google Map atau apa segala macam kan itu harus kita pelajari juga. Dan kita nggak boleh buta juga. Termasuk aplikasi untuk sistem kasirnya. Itu Itu- berarti penting banget ya Opa ya. Oh, Kalau udah misalkan- pasti. Kalau misalkan kita harus ngikutin zaman sekarang tuh kayak gimana sih yang dimau gitu, kita harus tahu itu ya, Nah, Opa ya. begitu. Harus tahu kondisi saat ini. Perkembangannya. Ya, perkembangannya, Ya, sekarang. iya. Ya. Kan zaman sekarang tuh emang jarang ya, Opa kalau misalkan nunggu-nunggu atau ribet ya untuk buat nota segala macam. Karena kalau kita nggak ngikutin kayak gitu, nanti kita akan ketinggalan oleh pemain-pemain besar, apalagi investor-investor besar.
ini sebentar lagi laundry ini akan dikuasai oleh investor besar. Kalau kita nggak ngikutin itu, kita akan ketinggalan, akan tergilas oleh pemain besar. Ini di daerah pun sebagian sudah banyak yang udah masuk ke investor besar, apalagi di Jakarta kayak gitu. Pasti emang udah pantauan pertama Jakarta dulu sih pasti ya. Patokan untuk utama market tuh di Jakarta sama di kota-kota besar yang lain. Kayak gitu. Betul. Berarti sangat penting banget ya Opa kalau kita tuh harus update terus, harus belajar masuk komunikasi, harus. Komunitas, kita masuk komunitas untuk menambah ilmu dan wawasan baru ya Opa ya. Seperti itu. Nah, Opa, sekarang kan gini, ini kan adalah transisi di mana nanti nih generasi saya akan masuk ke generasi nanti ke generasi Opa nih, misalkan gitu. Ya, kalau anak zaman sekarang nih, itu jarang banget orang yang berpikir kalau misalnya kita harus buka laundry. Itu banyak banget. Biasanya tuh ya paling anak-anak zaman sekarang tuh mikirnya buka coffee shop, buka makanan-makanan ringan dan lain-lain. Tapi laundry masih kurang diminati. Tapi mau nggak mau di generasi kita itu akan masuk ke ranah sana gitu. Jadi mungkin Opa Hasta punya saran atau solusi buat teman-teman nanti yang akan pengen buka kayak gitu. Terus apa sih yang harus dibutuhin, apa yang sekiranya bisa jadi tolak ukur lah buat mereka supaya biar nggak rugi-rugi banget. Sebenarnya kalau mau buka bisnis kan kita harus punya tolak ukur. Artinya marketnya, terus sasarannya, terus ilmunya yang harus kita mau buka apa, kita harus tahu dulu ilmunya. Karena jadi market bisnisnya nanti kita akan jelas kemana. Kalau kayak saya nih, sekarang saya sudah mau menerapkan ke anak saya harus belajar ini. Karena suatu saat juga nanti saya sebagai orang tua kan pengen santai, maunya anak yang nerusin gitu kan. Betul. Saya pengennya anak nerusin harus mulai belajar. Jadi biar ibu bapaknya bisa santai. Anaknya yang terusin gitu kan. Betul. Jadi apa namanya, biar orang tuanya bisa ibadah, anaknya yang terusin gitu. Jadi sasarannya apa, patokan utama orang buka bisnis itu ya harus tahu marketnya. Apa sih market saya yang bagus saat ini? Bagaimana caranya? Terus tempatnya harus bagaimana? Karena gitu. Ilmunya bagaimana? Kita harus punya patokan seperti itu. Terus modal itu memang kadang-kadang kayak hambatan. Sebenarnya bukan hambatan, kayak TDW bilang tidak harus perlu dengan modal besar. Bohong saya bilang. Namanya buka bisnis harus punya modal. Nggak mungkin nggak, gitu. Artinya marketplace kita buka dulu. Loh, marketplace kalau kita nggak ada basic modal basic mesinnya mau bagaimana? Betul. Kan kita harus ini dulu. Kita niatkan dulu buka usaha dulu, baru kita kejar marketplace. Gitu. Tapi artinya modal tetap harus kita ada, walaupun kecil besar kita itu fleksibel gitu. Jadi bukan berarti jangan pikirkan modal. Modal itu perlu gitu. Modal itu udah wajib lah ya. Udah wajib. Apalagi sekarang istilahnya kan beli apa-apa walaupun ngutang kadang-kadang kan itu modal. Iya kan? Jadi kadang-kadang kita jangan melihat orang besar berbicara tapi tidak melihat ke bawah. Kadang-kadang orang besar berbicara kan karena dia nggak melihat ke bawah kondisinya seperti apa. Dia bicara enak karena dia udah sukses. Ternyata gitu. Karena dia udah merasa sukses, jadi bicaranya enak, ceplas. Dia nggak tahu prosesnya seperti apa. Karena dia gitu. Ya kayak miliarder ngomong enak, gini. Dia nggak tahu di bawah kayak apa repotnya. Sekarang mau minjem duit istilahnya 100.000 aja susah. Ngajuin ke bank aja masih proses juga. Nah sekarang kita mau buka usaha, minjem bank. Kan kita harus ada usaha dulu, baru bisa pinjem bank. Usaha dari mana orang modal yang makanya justru itu. Jadi kadang-kadang jangan kita juga terlalu berpatokan kepada orang-orang yang udah besar. Tapi kita berpatokan kepada
apa yang kita jalanin. Seberapa sih kekuatan saya? Oke. Itu meyakinkan diri saya dulu. Jadi kalau bisa buka usaha pun tanpa harus hutang juga itu sebenarnya perlu kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita punya utang baru berjalan sebulan, besok kita udah bayar cicilan. Kalau ini sudah berjalan, kalau belum berjalan akhirnya uang habis juga. Karena gitu. Jadi artinya kita safety dulu, safety paling enggak bukalah, beli punya mesin satu ya pakai mesin satu dulu, kayak gitu. Semampunya nanti sambil. Yang penting itu kita ketat dalam sisi keuangan. Dalam sisi keuangan jangan sampai kita rugi, Pak. Kita hanya dapat sehari 100.000, pengeluaran 150.000 kan minus. Betul. Atau mungkin 100.000 kita keluar. Kan berarti sampah aja kan kayak gitu. Iya. Nah, yang sekarang ini kan kadang-kadang orang udah ngikutin ini, wah ngumpul-ngumpul di sana, ngumpul-ngumpul di sini, buang duit kan. Nah, jangan dulu. Kalau masih belum safety ya paling nggak setahun lah kita bekerja keras dulu tanpa harus komunitas juga nggak ada masalah, atau mungkin hanya bersama teman-teman ya nggak usah masalah dulu. Yang penting safety dulu dalam bisnis dulu, baru kita melangkah ke yang lain kayak gitu. Berarti ya seenggaknya minimal kita kumpulin uang dulu buat beli satu laundry misalkan gitu, terus kita jalanin sampai lama-lama laundry ini berkembang. Nah, artinya gitu. Karena saya seperti itu. Karena saya dulu dari mesin satu, ya mesin satu sampai ngeringin itu digantung-gantung, ya. Oh iya tuh tahu. Sampai istri saya sampai nggak bisa tidur kadang-kadang. Kadang-kadang tidur di laundry. Itu penderitaan itu sampai 2 tahun apa lo nggak salah 3 tahun lah. Baru bisa menikmatin hidup itu ya sekitar 5 tahun berjalan. Ya alhamdulillah ya sekarang udah bisa menikmatin lah, bisa kadang-kadang jalan-jalan, makan di mana ya gitu. Udah settle lah ya. Ya settle alhamdulillah. Perjuangan yang cukup lama juga, cuman karena ikhtiar ya. Karena ikhtiar aja, sabar, yang penting komitmen aja namanya usaha. Oke, betul. Nah, itu bagus banget ya teman-teman ya. Sobat Simple, sudah bagus banget dari Opa Hasta. Mungkin teman-teman kalau misalkan mau belajar banyak sharing itu bisa langsung ikut aja ya Opa ya, kalau misalnya ada acara ya kayak gitu. Silakan aja kalau misalkan. Kebetulan saya punya satu komunitas keluarga laundry Indonesia dan Guplak. Barangkali teman-teman yang di daerah sekitaran Banyumas atau se-Indonesia yang ingin bergabung di KLI, silakan. Di situ kita banyak mentor-mentor yang hebat dan mau belajar bersama dan sharing bersama. Kalau ini mau belajar, silakan gabung dengan KLI. Mudah-mudahan bisa memberikan suatu pemasukan dan ide yang baru atau ilmu baru di dalam dunia perlaundryan. Mungkin ya yang penting namanya usaha kalau baru buka ya sabar, komitmen yang jelas seperti itu. Nah jadi gitu teman-teman, kalau misalkan teman-teman Sobat Simple masih bingung nih buat buka laundry bagaimana caranya, itu kita bisa banyak banget belajar di komunitas-komunitas seperti komunitas yang tadi udah Opa Hasta singgung. Itu bisa langsung join aja, gampang aja kan ya Opa kalau gampang. Nanti tinggal isi aplikasi, ada di Facebook ada. Nanti kalau misalkan ini cari Keluarga Laundry Indonesia atau Guplak. Ya oke. Paling nanti bisa langsung kepoin aja ya untuk Facebooknya dan Instagramnya. Kalau untuk teman-teman nih anak muda mau buka laundry, pertama-tama tuh harus apa sih? Ya artinya kalau masih muda kan berarti emosional belum stabil ya, masih gambling lah istilahnya, kadang-kadang masih emosionalnya masih tinggi. Ya tetap berkreativitas, tetap membuka usaha ya, mau silakan usaha apa aja silahkan. Yang penting jangan sampai terlena dengan sesuatu yang akhirnya melupakan masa depan. Itu aja yang penting. Jadi anak muda tetap harus semangat untuk memberikan satu masa depan yang lebih baik, dan mungkin bisa melalui usaha-usaha kecil atau apa, yang penting bisa kreatif dan jangan malas-malasan aja ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja sedikit banyaknya cerita dari Opa Hasta, dan sampai jumpa
di episode berikutnya di acara Kubis. Nantikan episode berikutnya. Dadah.